Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas apa itu korupsi. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, asal kata korupsi dan arti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang memiliki arti beragam seperti tindakan merusak, kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran. Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi baik dalam jabatan publik maupun di sektor swasta. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku korupsi, yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Undang-undang ini juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah kategori korupsi. Tindakan yang masuk kategori korupsi meliputi berbagai bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan. Korupsi dapat muncul ketika ada kesempatan dan tidak hanya terbatas pada uang tetapi juga waktu. Beberapa contoh tindakan korupsi meliputi yang pertama, suap, pemberian atau permintaan sesuatu yang bernilai agar bisa memperoleh keuntungan atau kemudahan dalam suatu proses tertentu, seperti perizinan kontrak proyek dan lain sebagainya. Yang kedua, nepotisme. Penempatan seseorang dalam suatu jabatan atau proyek karena memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang berwenang. Yang ketiga, gratifikasi. Pemberian hadiah atau pelayanan yang tidak sopan untuk menarik perhatian, untuk mempengaruhi seseorang seperti memberikan hadiah atau pelayanan khusus agar bisa mendapat keuntungan di kemudian hari. Yang keempat, markup. Dalam bidang bisnis atau kontrak proyek menginformasikan nilai harga yang berbeda antara pesanan dan harga asli produk atau jasa. Yang kelima, insider trading, penggunaan informasi internal yang tidak resmi untuk keuntungan pribadi. Yang keenam, penggelapan, mengalihkan atau menyembunyikan dana dari aset publik atau swasta untuk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, yaitu suatu praktek yang melibatkan solusi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses pemerintahan atau bisnis kecurangan dan pelanggaran dalam suatu aktivitas dan penempatan orang-orang tertentu pada posisi tertentu dengan memperhatikan hubungan pribadi bukan hak kompetensi pada jabatannya. Semua tindakan korupsi ini merusak kepercayaan masyarakat, memblokir pembangunan, merugikan hak masyarakat yang tidak memiliki akses keuangan dan kekuasaan, serta merusak praktek-praktek yang baik di dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini harus segera dihindari. Yang ketiga, unsur dominan pada tindakan korupsi. Unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi meliputi beberapa hal seperti yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu unsur utama dalam korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang diberikan kepada seseorang. Orang tersebut memanfaatkan otoritasnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan yang lebih luas atau umum. Yang kedua, keuntungan pribadi. Tindakan korupsi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, fasilitas, atau keistimewaan lainnya yang diperoleh dengan cara melanggar hukum atau etika. Yang ketiga, pelanggaran hukum atau etika. Korupsi melibatkan pelanggaran terhadap hukum atau norma etika yang mengatur perilaku yang seharusnya adil, transparan, dan jujur. Tindakan tersebut seringkali melanggar aturan yang mengatur kebijakan pemerintahan atau standar profesional di sektor swasta. Ketiga, unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut seringkali merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang keempat, pengaruh dan akibat dari korupsi. Korupsi memiliki berbagai pengaruh dan akibat yang merugikan seperti yang pertama. Pertumbuhan ekonomi terhambat. Korupsi mengganggu iklim bisnis dengan menciptakan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan investor, dan menghambat investasi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi karena sumber daya tidak dialokasikan secara efisien dan adil. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memerangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi seringkali dialokasikan secara tidak adil atau malah disalahgunakan, yang pada akhirnya meningkatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Yang ketiga, penurunan kebahagiaan masyarakat.
Korupsi merugikan kepentingan umum dan keadilan sosial. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah dan menyebabkan ketidakpuasan yang dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, kerugian keuangan negara. Korupsi merugikan keuangan negara dengan mengalihkan dana yang seharusnya untuk pembangunan, layanan publik, atau program kesejahteraan masyarakat ke kantong pribadi atau kelompok tertentu. Yang kelima, melemahkan pertahanan dan keamanan. Korupsi dapat mengancam keamanan nasional dengan mengurangi anggaran untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dapat mengakibatkan kelemahan dalam pertahanan suatu negara terhadap ancaman internal maupun eksternal. Dampak-dampak ini bersifat merugikan secara luas, merusak keberlangsungan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, dan keamanan bagi masyarakat.